menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di sorga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian
tak akan tergantikan. Bagaimana kita bisa membuktikan kehadiran Tuhan dan bisa merasakan atau memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup? Mujizat memang bisa, tapi tidak akan membangun landasan. Landasan iman kita bukan mujizat. Kita bisa membuktikan kehadiran Allah atau bukti Allah itu hidup dan hadir ketika kita mengalami adanya perubahan karakter. Perubahan karakter ini semakin membuat kita berkodrat ilahi dan kita merasakan betapa luar biasa keagungan kepribadian yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau kita menengok tahun-tahun yang telah kita lalui, kita menjadi begitu kagum atas anugerah Tuhan yang mengubah hidup kita. Dari hal ini kita bisa membuktikan Allah itu hidup dan hadir. Kalau hanya mujizat, saudaraku, kecil kemungkinan orang lain ikut terdampak. Tapi kalau karakter kita diubah, kita akan menjadi saksi yang hidup, saksi yang efektif. Yang kedua, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Perasaan damai sejahtera yang sangat kuat, yang melebihi kesenangan dan kebahagiaan oleh apapun dan siapapun. Dan saya memandang ini sebagai misteri. Kenapa misteri? Karena hal ini tidak bisa kita alami hanya sekedar sebuah pemompaan emosi. Pada waktu kita bisa melepaskan keterikatan kita dengan kesenangan-kesenangan dunia. Ketika kita hidup semakin benar, karakter kita semakin indah di mata Tuhan atau indah menurut Tuhan, baru kita bisa merasakan damai itu. Seseorang tidak mungkin menikmati damai sejahtera sementara karakternya buruk. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin memberikan damai sejahtera atau tidak mungkin orang bisa menikmati damai sejahtera dengan karakternya yang buruk. Orang tidak mungkin bisa menikmati damai sejahtera sementara dia masih terikat dengan kesenangan dunia. Semakin hari seiring dengan percintaan dunia kita yang semakin pudar, kesucian yang terbangun, maka damai sejahtera Allah itu makin kita nikmati. Ketiga, ketika kita merdeka dari perasaan takut, dan hal ini tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah terpikir sebelumnya, sampai kita sendiri menjadi kagum bahwa kita menjadi begitu kuat, begitu kokoh menghadapi segala keadaan. Sampai saudara bisa berkata, ini bukan saya, dulu saya tidak begini. Dan kita tahu bahwa Allah yang memimpin kita, menuntun kita memiliki kekokohan, keteguhan hati menghadapi keadaan apapun. Dan salah satunya, ciri yang utama, tidak takut menghadapi kematian. Keempat, bagaimana kita bisa membuktikan kehadiran Tuhan? Perasaan yang sangat kuat mengasihi Tuhan. Perasaan cinta yang belum pernah kita alami. Perasaan cinta kasih ini juga yang mendorong kita melepaskan segala sesuatu yang kita miliki demi kepentingan Tuhan. Hal ini akan mendorong kita dengan hati membara
mengasihi orang di sekitar kita dengan tulus. Kelima, kesadaran dan penghayatan bahwa dunia bukan rumah kita. Perasaan yang kuat untuk kembali ke rumah Bapa. Jadi dengan pengalaman-pengalaman ini saudaraku, kita membuktikan Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Tidak harus mesti mengalami mujizat. Saya kira banyak orang tidak mengalami mujizat. Jadi jangan sombong kalau orang bisa mengalami mujizat. Karena mujizat itu tidak membuat kita berkenan kepada Allah. Mujizat tidak membuat kita bisa bertumbuh dalam kesucian dan kekudusan. Tapi kebenaran firman Tuhan, persekutuan dengan Tuhan terus menerus melahirkan 5 ciri tadi. Dan di situ kita memiliki kesaksian dalam batin bahwa Allah itu hidup. Tadi sempat saya singgung bahwa salah satu ciri, maksud saya salah satu tanda untuk membuktikan kehadiran Allah dalam hidup kita adalah kita begitu mencintai Tuhan. Kalau seseorang mau menjadikan Tuhan sebagai yang terdekat di dalam hidupnya, maka ia harus belajar tidak memiliki siapapun yang lebih daripada Tuhan. Kita punya pasangan hidup, punya anak, punya orang tua, punya sahabat-sahabat. Tetapi kita harus sampai titik merasa tidak memiliki siapapun selain Tuhan. Dan memang pada saatnya kita tidak akan memiliki siapa-siapa. Idealnya atau lebih baik kalau seorang merasa tidak memiliki siapa-siapa sejak kita masih memiliki mereka. Dengan demikian barulah kita bisa menempatkan Tuhan secara pantas. Merasa tidak memiliki siapa-siapa bukan berarti tidak memperhitungkan orang di sekitar kita. Tentu saja kita memiliki keterikatan dengan orang tua, pasangan hidup, anak-anak, sahabat dan lain sebagainya. Tetapi keterikatan kita dengan manusia di sekitar kita itu, keterikatan kita dengan mereka tidak mengganggu sama sekali hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau ada keterikatan dalam hati kita yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, itu pasti sesuatu yang salah. Di dalam Lukas 14 ayat 26, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tak dapat menjadi muridku." Memang rawan sekali menjelaskan hal ini saudara kalau orang tidak bijaksana. Tetapi kalau kita melihat konteks zaman pada waktu Tuhan Yesus mengucapkan kalimat ini, itu berarti apapun harus rela kita lepaskan demi persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi maksud pernyataan Tuhan ini bukan supaya kita menaruh perasaan negatif atau kebencian kepada mereka yang harus kita cintai. Tetapi Tuhan mengendaki agar kita mencintai orang-orang yang harus kita cintai karena Tuhan. Jadi mencintai orang yang harus kita cintai karena Tuhan. Ya, ini satu hal yang agak sulit dijelaskan, tetapi Tuhan akan menolong saudara nanti untuk memahami. Kalau kita mencintai orang tua, mencintai pasangan hidup, anak-anak kita, keluarga kita karena Tuhan. Orang kalau sudah belajar kasih Kristus, dia bisa melepaskan egoisme. Dia bisa mengerti yang saya katakan ini, saudara. Kita mencintai orang bukan karena kita menikmati diri kita sendiri. Karena kita mau dinikmati oleh Tuhan. Ikatan darah bisa membuat kita menikmati cinta kasih yang membuat kita juga memberhalakannya. Bila hal itu terjadi sebenarnya kita menikmati sesuatu di mana Tuhan tidak ikut terlibat di dalamnya. Idealnya kita ketika kita menikmati suatu cinta kasih, Tuhan ikut menikmati di dalamnya sebab tidak ada yang boleh kita nikmati tanpa Tuhan terlibat di dalamnya.
Ini idealnya saudara. Jika ada sesuatu yang kita nikmati tanpa Tuhan ikut menikmatinya, pasti suatu kemelesetan atau dosa. Jadi kalau orang masih egois, menikmati diri sendiri dengan sarana siapapun, orang tua, anak, pasangan hidup atau apapun, kalau itu benda ya barang-barang, Tuhan tidak ikut menikmatinya. Dan itu orang-orang yang terlepas dari persekutuan dengan Tuhan. Jadi idealnya kalau kita mengasihi seseorang itu karena Tuhan. Kalau dulu kita tidak tahu, ya Tuhan bisa mengerti, kita tidak dewasa. Tapi hari demi hari kita harus mulai berkata, yang kuingini engkau saja Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Gimana pasangan hidup, bagaimana anak, bagaimana orang tua. Karena Tuhan aku mencintai mereka. Dan di sini yang bermain batin kita saudara. Saya tidak tahu saudara tahu atau enggak, tapi saya ngomong saja. Amin enggak? Kalau orang egois enggak bisa ngerti yang saya ngomong. Kalau orang masih egois enggak akan ngerti apa yang saya ngomong. Tapi saya ngomong saja. Menikmati cinta kasih karena kita menikmatinya. Wajarnya begitu. Tuhan tidak ikut terlibat di dalamnya. Tapi setelah kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita memiliki hubungan intim eksklusif dengan Tuhan, kita mencintai orang, terutama orang-orang yang harus kita cintai, keluarga kita, karena Tuhan. Oke, nanti saya ulangi lagi kalau nggak jelas. Tanpa disadari sering banyak orang membangun firdaus sendiri dalam keluarga. Firdaus sendiri dalam keluarga. Hal mana sudah umum dilakukan semua orang. Hal ini sama dengan membangun kerajaan sendiri. Ciri dari hal ini adalah, saya sudah sebutkan tadi, yang pertama membanggakan keluarga sebagai alat meninggikan diri. Anak-anak yang sukses, keluarga yang harmoni, ekonomi keluarga yang stabil dan lain sebagainya. Ini keluargaku, aku bahagia. Oh Tuhan memberkati keluargaku. Kelihatannya bagus tuh. Tapi ngerti gak dia membangun keluarga itu? Dan dia pikir Tuhan itu maunya begitu. Enggak begitu maunya Tuhan. Tidak salah punya keluarga harmoni. Tidak salah mempunyai keluarga bahagia. Tidak salah untuk saling mencintai, memang harus saling mencintai. Tapi bukan kebanggaan. Seharusnya itu sudah menjadi irama yang begitu rupa berlangsung. Karena memang Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Nah orang-orang yang begini pasti memanfaatkan Tuhan untuk keluarga. Sekarang masalahnya berkeluarga untuk Tuhan atau Tuhan untuk keluarga. Orang yang hidup di hadapan Tuhan semua dipersembahkan termasuk keluarga. Maka ciri kedua dari orang yang membangun kerajaan Allah dalam keluarganya, bukan membangun kerajaannya sendiri, dia rela mengorbankan keluarganya demi kepentingan Tuhan. Demi kepentingan Tuhan, apapun. Ciri yang ketiga, orang yang betul-betul membangun kerajaan Allah dalam keluarga, dia akan mengusahakan seluruh keluarganya bertumbuh dalam iman agar bisa pulang bersama. Dan ini harus satu hal yang pasti saudaraku sekalian. Nah, kembali soal berani mengorbankan keluarga demi pekerjaan Tuhan. Kita membaca bagaimana Abraham merelakan anaknya Ishak. Kita tidak membaca reaksi Sarah di situ. Tapi saudara perlu tahu bahwa Sarah memanggil Abraham itu Tuan loh. Pasti takut Sarah. Dia nggak berani membantah. Ketika dia mengajak Ishak, mamanya tanya mau kemana? Tuhan suruh saya mengorbankan dia. Wah bayangkan saudara. Tapi Sarah tidak menahannya. Oleh sebab itu orang yang mau hidup di hadapan Tuhan
haruslah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan. Kalau Ishak menjadi kebahagiaan Abraham, dia tidak akan mempersembahkan Ishak. Oh, dia akan berkeras untuk tidak. Tuhan boleh ambil semua, tapi jangan yang ini. Oh, Tuhan gak mau, Tuhan mau mengambil yang itu. Menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan itu suatu yang rumit. Sebab Tuhan tidak kelihatan, saudara. Bagaimana bisa menikmati Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, di sini seni beriman itu di sini. Meninggalkan kesenangan dunia, ada waktu untuk berdoa, belajar Alkitab, merubah mindset dirubah. Jadi dalam membangun hubungan yang istimewa dengan Tuhan ini, tidak boleh ada sesuatu yang bisa memuaskan kita selain Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan asal ada makanan pakaian cukup. Lebih dari apa yang kupakai atau kumakan rela aku lepaskan. Pokoknya ada makanan pakaian cukup. Yang membuat saya rusak, puji Tuhan sekarang diperbaiki. Tidak puas dengan apa yang telah saya raih. Saya mau lebih banyak lagi. Pelayanan lebih banyak, duit juga banyak, punya ini, punya itu. Mau sound system yang bagus, ini itu. Saya menyangkali firman asal dan makan pakaian cukup. Ini yang merusak hidup saya, saudaraku. Kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan sampai kita berkata, you are my everything. Tuhan, engkau segala-galanya bagiku. Nah, ini tidak cukup dikatakan. Orang bisa mengatakan itu, sebab syair lagu juga memuat kalimat ini. You are my everything. Kita harus mengerti apa artinya menjadikan Tuhan segala-galanya. Nah, banyak orang salah menilai dirinya. Dia merasa sudah menjadikan Tuhan segala-galanya. Padahal belum. Tidak. Kebersamaan dengan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, itu harus membangun sebuah hubungan yang eksklusif. Bukan sekedar sebuah relasi biasa. Kalau dalam kekristenan, hubungan antara bapak dan anak. Dengan Tuhan Yesus hubungan mempelai. Terkadang ku rasa sendiri, tiada yang dapat mengerti pilihan hidupku, memikul salibku, hidup seperti yang Yesus jalani, menatap dunia yang terhilang. Siapa yang rela menghadang jiwa-jiwa kekal menuju binasa, terpisah dari Bapa selamanya. Bagaimanapun ku selalu tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu
penderitaan, sampai kau datang kembali, kau dapatiku tetap setia. Tetap setia ikut jejakmu, selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan, sampai kau datang kembali, kau dapatiku tetap setia. Sampai kau datang kembali, kau dapatiku tetap setia. Dalam Amsal 30 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan mengatakan, aku tidak mengerti ini. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Raja Wali di udara, ya memang burung harus terbang. Ular di atas cadas bisa berjalan. Jalan kapal di tengah laut, ada hukum Archimedes. Hukum laki-laki ketemu perempuan, bukan laki-laki ketemu laki-laki. Sekarang Tuhan harus ketemu umat. Maka Paulus mengatakan, this is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Ini hubungan antara suami istri. Kalau aku bicara soal keintiman, sebenarnya intinya saya mau bicara soal hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan seperti hubungan suami istri. Tidak ada penggambaran untuk menunjukkan eksklusivitas hubungan antar sesama selain hubungan suami istri. Kamu dengan Tuhan seperti suami istri. 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3. Kita ini mempelai-mempelai Tuhan. Jadi hidup di hadapan Tuhan itu hidup sebagai anak. Di hadapan Bapa di surga dengan keintiman sebagai Bapa dan anak. Dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai. Maka laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Kita harus tinggalkan dunia ini dan bersatu dengan Tuhan Yesus. Kalau kita belum tinggalkan dunia, kita belum bisa bersatu dengan Tuhan Yesus. Maka Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi berdua Tuhan. Di kemuliaan. Di perjanjian lama saja kita menemukan pemazmur bisa berkata, my mind and my body may grow weak, but God is my strength. He is all I ever need. Hatiku dan dagingku gugur,
lemah. Tapi Tuhan kekuatanku, ia segalanya bagiku. Makanya saya kadang-kadang, ya bukan kadang, saya lebih sering ngajak nyanyi lagu yang itu. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah. Setiap orang itu punya unsur kekanak-kanakan yang tidak hilang, ya saudara. Dan unsur satu ini kita bawa di hadapan Tuhan. Setiap orang punya unsur kekanak-kanakan yang tidak pernah hilang. Dan unsur satu ini kita bawa di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, I can't live without you. Aku gak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Dia kekasih jiwa kita. Tidak ada yang boleh lebih berharga dari Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau sampai saudara menyimpan sesuatu atau seseorang yang saudara cintai lebih dari Tuhan, itu bisa membuat serosis iman saudara. Serosis itu pengerasan. Anda gak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Ada jangka waktu di mana hati kita merekah dan kita bisa mencintai Tuhan. Ada saat di mana hatimu tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Jadi selagi ada kesempatan kita harus mengembangkan hati kita untuk mencintai Tuhan. Jadi bukan tanpa alasan kalau Paulus mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ini perjuangan berat, saudara. Untuk menemukan, mengalami dan menghayati permanen hubungan dengan Tuhan ini perlu perjuangan. Sebab kita harus meninggalkan percintaan dunia yang sudah melekat dalam diri kita. Tadi saya katakan seperti meninggalkan ayah ibu bersatu dengan istri, demikian pula kita harus meninggalkan siapapun yang paling kita cintai. Apapun yang paling menjadi kebahagiaan kita. Untuk menempatkan diri kita sebagai mempelai wanita di hadapan Tuhan. Dan betapa berbahagianya orang-orang yang benar-benar melepaskan semua ikatan kesenangan dunia dan menjadikan Tuhan sebagai mempelai. Wah, beruntung sekali. Ini pengaruh dunia sudah begitu gelap. Pengaruh dunia begitu gelap. Yang kedua, kita menghadapi kuasa kegelapan yang terus menarik kita untuk masuk dalam persekutuan dengan kuasa gelap. Lewat segala cara. Iblis tidak takut orang menjadi rajin ke gereja atau menjadi aktivis atau bahkan menjadi pendeta. Tapi Iblis takut kalau ada orang yang melekat menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, perjuangan itu adalah daging kita. Ini paling berat. Kita biasa mencintai diri sendiri. Kita memuaskan daging dan jiwa kita. Jadi kalau kita mau membela Tuhan, saudaraku, tadi di awal pertama kita berdoa tadi, ya. Kalau kita mau membela Tuhan itu bukan dengan cara apapun. Yang pertama adalah bagaimana kita menyalipkan daging kita. Supaya kita bisa mencintai Tuhan. Orang bisa tidak mencintai dunia, bisa. Bisa saja, tapi mencintai dagingnya. Mencintai perasaannya sendiri. Punya kebanggaan. Bapak Ibu saudara sekalian, hubungan pria wanita telah kita alami, kita jalani, kita nikmati. Kenapa sekarang kita tidak mengembangkan hubungan dengan kekasih abadi? Berkali-kali saya mengatakan bahwa 70-80 tahun umur hidup kita di bumi ini adalah sebuah pergumulan untuk menemukan kekasih abadi. Jangan pulang dulu ke surga sebelum menemukan hubungan ini, saudara. Jangan meninggal dulu.
Kita pulang ke surga setelah kita berhasil membangun hubungan yang eksklusif dengan Tuhan. Saudara bisa mengerti itu? Tuhan tidak ingin bertepuk sebelah tangan. Tuhan mencintai kita, tapi kita juga harus mencintai Tuhan. Oke. Kan kita hanya sering mendengar Tuhan mengasihi kita, ya udah, lalu mau apa? Kita juga harus mengasihi Dia. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Mestinya begitu. Saudara merasakan kasih Tuhan? Saudara merasakan cinta Tuhan? Apakah Tuhan merasakan cintamu? Kalau engkau labuhkan hatimu di mobil, di rumah, di harta, di kedudukan, di pangkat, Tuhan tidak merasa kau salah alamat. Butuh niat, tekad yang sungguh-sungguh di ujung akhir hidup kita ini. Orang pandang konyol-konyol deh saudaraku. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kalau kita sungguh-sungguh yang mencintai Dia. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Saya itu membayangkan, saudara. Hari-hari ini saya membayangkan, kalau saya bertemu dengan Tuhan, saya mencoba untuk mengerti bagaimana reaksi wajah Tuhan. Bagaimana reaksi wajah Tuhan. Kan kita sering melihat foto atau lukisan tentang Yesus. Kira-kira apa reaksi Tuhan? Kita merasa akrab dengan Dia. Saya khawatir Yesus yang kepadanya kita berdoa itu Yesus fantasi. Bukan Yesus yang sesungguhnya. Makanya kita ngotot mencari Tuhan, saudara. Berjam-jam di kaki Tuhan. Konyol-konyol deh, biarin. Kita buktikan kita melepaskan ikatan-ikatan percintaan dunia. Kita lepaskan dosa-dosa. Kita tanggalkan semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Sejauh yang kita pahami. Nah, Tuhan akan tuntun kita bagaimana mencapai kesucian. Itu gak bisa dibahasakan, saudara. Apa yang saya alami tidak semua bisa saya katakan. Jadi ada semacam kawasan yang itu harus dialami. Tidak bisa dibahasakan. Jadi waktu kita berdoa kita membayangkan wajah Tuhan. Kalau ketemu Tuhan kira-kira. Tuhan bagaimana reaksinya? Oh kamu Erastus ya, aku kenal kamu. Aku tahu engkau telah mengasihi aku. Atau aku tidak melihat kau mengasihi aku. Waduh, takut kita. Takut. Makanya di antara penjelasan saya ini ada satu persiapan. Apa itu? Kita harus mencurigai diri kita. Jangan-jangan kita nggak dikenal Tuhan. Memang konyol kayaknya penjelasan ini.
Kita harus mencurigai diri kita, jangan yakin diterima Tuhan, yakin selamat, yakin masuk surga. Dia bukan serentetan doktrin, serentetan kajian ilmu teologi. Dia pribadi yang hidup. You harus temui dia. Harus mengenal. Enak loh Tuhan dilukis suka-suka. Hadapi dong, jangan dilukis. Alami dia. Jadi saya mencurigai diri saya. Jangan-jangan saya tidak dikenal oleh Tuhan. Saya membangun kecurigaan itu. Dan setelah itu saya berusaha untuk membawa diri saya kepada Tuhan. Dan saya mau tahu apa penilaian Tuhan terhadap diriku. Saya ulangi perkataan saya. Aku memilih Engkau Tuhan. Aku ingin Tuhan ketika bertemu denganmu Engkau berkenan kepadaku. Begitu. Saya ulangi lagi. Karena kita bisa salah menilai diri kita sendiri loh saudara. Saya lihat para teolog pinter-pinter ngomong tentang Tuhan. Tapi kalau ditanya coba apa pilihan Tuhan terhadap dirimu? Ya menurut firman Tuhan dalam ini. Dia bukan selembar kertas bro. Dia bukan selembar kertas atau bukan onggok buku. Dia pribadi yang hidup. Yang tadi saya katakan ketika kita bertemu dengan Tuhan dalam doa. Lalu kita bisa berpikir atau berkata, ini gak bisa kulukiskan dengan apa-apa. Tidak cukup buku menulis wajah atau keberadaannya. Saudara ngerti gak ya saya ngomong apa ya? Amin? Dia hidup, alami saudaraku. Alami saudara. Ini paling fair, paling cengli saudara. Saudara ya jangan mati dulu. Sebelum yakin bahwa engkau dikenal oleh dia. Jangan mati dulu. Jangan sombong. Oh aku pernah jadi majelis. Oh aku. Curigai dirimu. Jangan-jangan Tuhan tidak mengenal engkau nanti. Kalau sudah begitu kita ngotot mau ketemu Tuhan. Baru kita bisa menemukan apa perasaan dan penilaian Tuhan terhadap diri kita. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu engkau merasa yang kurasakan. Apa yang kamu rasakan? Sekarang jujur, saudara, cinta Tuhan itu berapa persen? Kalau Anda punya 100, berapa persen untuk Tuhan, berapa persen untuk dunia? Tidak gampang loh berkata Tuhan, rinduku bertemu dengan engkau. Betapa indahnya bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Oh tidak gampang itu. Selain kita nggak siap, kita juga masih punya banyak ikatan. Tapi kalau kita berusaha terus, bisa. Bisa. Maka harus tanggalkan semua. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kan orang kalau bercinta tidak bertemu sebelah tangan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Oh jangan main-main, dia maha agung, maha mulia saudaraku sekalian. Jadi kasih Tuhan. Ya jangan berkhianat. Jangan selingkuh dengan mencintai sesuatu seorang. Lebih dari cinta saudara kepada Tuhan.
rasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku, ku gapai madumu, lakan langit biru.
Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Terkadang ku rasa sendiri, tiada yang dapat mengerti
pilihan hidupku, memikul salibku, hidup seperti yang Yesus jalani. Menatap dunia yang terhilang, siapa yang rela menghadang jiwa-jiwa kekal menuju binasa, terpisah dari Bapa selamanya. Bagaimanapun ku selalu tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan sampai kau datang kembali. Kau dapatiku tetap setia. Tetap setia ikut jejakmu. Selamatkan jiwa-jiwa jadi sempurna seperti Bapa. Bersamamu penebusku, ku ambil bagian penderitaan sampai kau datang ke